Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar dari Pak Haji Diki, dari calon pengantin istri, dari keluarga besar dari Kang Suhadi Nasution. Kecil tapi luar biasa merawatnya. Kumisnya yang tipis tapi juga itu yang membuat tekniknya teringat terus kayaknya. Hadir yang saya hormati juga Pak Kadis Dukcapil, beliau akan memberikan sebuah terobosan baru ya di Majalengka. Beliau kaitannya dengan memberikan pelayanan terhadap KTP, masyarakat butuh KTP, butuh akte kematian, akte kelahiran, dan hari ini dibuktikan nanti akan disampaikan. Ya. Kemudian yang saya hormati Pak Camat, Kecamatan Palasah, bapak-bapak dan ibuku yang hadir. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, izinkan Pak Haji, senior saya, kakak saya, ya, yang hari ini keberapa Pak di sini? Masih panggung keberapa? Masih ada 3, berarti saya hanya diberi waktu 3 menit. Paling tidak saya hanya ingin memberikan nasihat, mobil khusus nasihat kepada calon pengantin yang sebentar lagi akan diakad, tapi juga tidak menutup kemungkinan nasihat saya berlaku juga bagi saya pribadi dan juga Pak Guru ya, dan semua yang hadir. Pak Guru ya. Yang pertama, saya Suhadi, kalau kita bicara mengenai program pemerintah, kita kenal ada norma keluarga kecil bahagia sejahtera, NKKBS. Siapapun di dalam rumah tangga, kita ingin menjadikan keluarga itu bukan hanya sejahtera saja, tetapi ingin menjadikan keluarga itu adalah berketahanan, yang disebut dengan ketahanan keluarga. Apa maksudnya? Ketahanan keluarga itu adalah sebuah kondisi di mana semua keluarga mampu mengelola sumber daya yang ada, apa yang dimiliki dalam keluarga, ya, untuk mencapai semua kebutuhan yang diinginkan, yang diharapkan oleh keluarga, termasuk di dalamnya bagaimana keluarga bisa mengelola persoalan yang muncul di keluarga agar tetap kesejahteranya bisa terlaksana. Sejahtera itu dalam keluarga adalah terpenuhinya kebutuhan santan, papan, lahir dan batin. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang berketahanan, ya Suhadi, ada 4. Ya, ini paling tidak sebagai pengingat kepada kita, ya, kan KKBS Pak. Apa saja 4 itu? Yang pertama, kita harus mempunyai kemandirian nilai. Mau kemandirian nilai itu? Ada nilai yang selalu kita pepejehkeun cek bahasa Sunda, artos dipusti-pusti. Karena kita sebagai insan yang beriman, maka kalimat yang pertama ketika kita ingin menjadikan keluarga itu berketahanan, hendaknya kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, menempatkan Allah menjadi pemilik yang diakui oleh kita, yang selalu kita berharap dan berdoa. Makanya setiap aktivitas apapun, ketika kita berumah tangga, agar kita menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, yang pertama adalah bagaimana kita harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang disebut dengan kemandirian nilai. Kita sadar bahwa makhluk yang lemah datang ke muka bumi bukan keinginan kita, tapi dijadikan wa makhlukul jinna wa insa ya. Tidak semata-mata kami jadikan jin dan manusia kata Allah, ya, kecuali yang berdoa. Makanya di sana dijadikan bukan kita.
Makanya wajar kalau kita sebagai manusia menempatkan dalam kehidupan rumah tangga itu, yang pertama harus selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mendayung rumah tangga untuk menjadi keluarga yang berketahanan, yang disebut dengan ketahanan keluarga. Yang kedua adalah ada kemandirian ekonomi. Nah, kemandirian ekonomi. Yang namanya rumah tangga itu perlu biaya. Yang namanya rumah tangga itu perlu bekal. Karena kita ketika sudah rumah tangga punya tanggung jawab untuk menghidupi istri. Kalau sudah punya anak, punya tanggung jawab untuk menghidupi anak. Maka kemudian wayangnya sebagai kepala keluarga sintaminas untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk menghidupi ada keluarga. Ya, ini kadang-kadang ya yang menjadi tidak sedikit persoalan keluarga muncul gara-gara malas orang. Mulai sampai di bumi teh ya naik niki kakang Suhadi teh loba jembrut ku alatan orang jarang keluar rumah, jarang menjemput rezeki dengan semangat. Ya, makanya ketika kita berumah tangga harus ada kemandirian ekonomi, ada semangat hidup untuk mencari bekal untuk menghidupi rumah tangga. Setuju? Badai gitu? Kena. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ketika kita ingin menjadikan keluarga itu tahan, bagaimana kita sebagai seorang yang sudah berumah tangga mampu mengelola persoalan yang muncul di dalam keluarga. Tidak menjadi ukuran rumah tangga yang pernah puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun, saya sudah hebat. Enggak. Boleh jadi kalah dalam memilih mengolahnya dengan mereka yang baru umur 2 bulan atau 3 tahun. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bisa menjadi kepala keluarga, kemudian anggota rumah tangga yang memiliki dewasa. Karena dewasanya menurut hukum Islam bagi kita sebagai insan yang beriman ya, bukan 17 tahun. Kalau 17 tahun balik. Tapi dewasanya menurut hukum Islam ya, kita ini adalah ketika sudah berumah tangga. Kayak 12 tahun lepas rumah tangga pasti sudah dewasa. Mau 22 tahun tapi dia misalkan belum nikah tetap dia belum dewasa. Maka kemudian di sana harus ada kekuatan. Ya. Sing kuat mental. Karena dalam rumah tangga perlu mengolah. Ya. Sing mampu. Dan tidak jarang masalah keluarga muncul, kualatan anak, kualatan ekonomi, kualatan mitoha, kualatan keluarga. Tapi kalau kita mampu memanage pengelolaannya, insya Allah kita akan bisa menjadikan keluarga itu tetap sejahtera dan juga menjadi keluarga yang berketahanan. Kemudian tidak sedikit juga terkadang muncul dari istri ya, ketika kita rumah tangga masalah itu muncul. Lalu Pak, soalnya kan tadi kadang-kadang umur rumah tangga lama itu saya kejadian sok ada malas, saya bosan ya Pak. Oleh karena itu tips saya agar kita komunikasi dengan istri baik terus ya, ada 4 tips agar kita harmonis terus dengan istri ya. Yang pertama apa? Jadikan istri itu sebagai ibu perannya. Yang kedua, jadikan istri sebagai sahabat, jadikan istri sebagai bendahara, dan jadikan istri sebagai apa lagi? Ya. Kenapa istri harus dijadikan sahabat? Yang pertama, kalau Suhadi sudah menjadikan istri sahabat, yakin kita akan dekat. Yang namanya sahabat tidak ada jarak, tidak ada jeda, tidak pula takut. Makanya Neng Niki ketika Kang Suhadi menjadikan posisi Neng Niki sebagai sahabat, komunikasi urusan apapun sekecil apapun tinggal ngobrol, tanpa malu. Ya, manakala kita tidak ingin ada masalah dengan istri. Yang kedua, jadikan istri sebagai fungsinya sebagai ibu. Untuk apa?
mau tidak mau Bapak dan Ibu, ya saya sebagai sengga baku tetap lamun teu aya istri di rumah 2 jam 3 jam urang teh kalingkungan. Artinya istri itu adalah sebagai tempat perlindungan. Dan tidak sedikit yang namanya suami selalu minta, kadang-kadang curhat katanya. Itulah hebatnya istri. Bahkan dijadikan istri itu sebagai perannya sebagai ibu, sebagai sahabat, sebagai ibu. Dan yang ketiga, manakala kita tidak ingin ada masalah dengan dirinya, yang ketiga, jadikan istri itu sebagai pacar. Urusan apa? Sangkan ke ayah masalah dengan keluarga yang namanya jadikan istri sebagai pacar. Harus apa? Ngobrol tadi, sahabat tadi guys. Jadi sahabat, urusan misalkan kekurangannya tersampaikan ya dan iki sangkan aat bogoh bae kieu bari teh kurang bari bare biayana keur kegalisanna mah tanpa pakaian ya. Dan kalau perlu setiap hari ya setelah makan siang bareng sampaikan ke telinga Neng Niki ya, I love you Neng Niki. Waduh tiap hari, yakin lah tiap hari disampaikan kata itu karena kita menjadikan posisi itu sebagai pacar, yakin tidak akan ada pacok bregan. Tahu nggak pacok bregan bahasa Sunda? Perang mulut ya. Ulah sampai rumah tangga teh zaman baheula mah aya naon bah awet trajet mengapakan parasya jeung parasya tapi anak lomba kan aneh. Di mana nikmatnya kalau gitu? Eta mah poho sadaya. Ya Bu, anjing cenah anak kelas 1 genep tapi mengapai parasya we tidak awet trajet. Ulah sampai gitu ya. Dan yang berikutnya tip yang keempat agar kita terus bisa berkomunikasi dengan istri, agar kita terus bisa bergandengan, maka yang keempat jadikan peran istri sebagai bendahara, boga milik, boga rezeki, simpen berikan kepercayaan. Ulah sampai orang salingkuh, ya mah boga duit, erek kain mah gajam hiji disimpen yang saku, lupa 2 disimpen dina naon sepatu di kaos kaki ayah di jalurnya ulah gitu. Berikan karena istri adalah sebagai bendahara, berikan kepercayaan itu ya. Berikan kepercayaan itu kepada Neng Niki. Neng Nika Rezeki saja. Karena yang namanya seorang istri ketika diberikan kepercayaan akan takut, akan benar-benar memberikan amanah sama amanah ya. Oleh karena itu 4 hal itulah ketika kita bisa melaksanakan tip yang 4 tadi, yakin tidak akan ada masalah yang muncul rasanya di antara kalian berdua. Nah, itu terkait dengan masalah penyelesaian keluarga. Yang terakhir, bagaimana kita ingin menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan istilahnya adalah keluarga yang berketahanan. Maka yang keempat tadi disampaikan, bagaimana kita sebagai orang yang hari ini berumah tangga berkeluarga bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan. Kehadiran kita di masyarakat ya, dipanjalin sampai ke samping Tarikola, masyarakat Tarikola harus menyambut baik kehadiran kita. Bisa menyambut baik manakala kita bisa berperan ya, bisa catat sadar masyarakat ya. Artinya peran sosial kita bagaimana? Ulah sampai istilahnya ketika kita orang baru datang ke sini tidak adaptasi, tidak dekat dengan masyarakat, yakin tidak akan enak, yakin tidak akan timbul kenyamanan di dalam rumah tangga, mau betah di dia. Makanya cirinya kalau kehadiran saya ada Suhadi di sini, tetangga merasa kehilangan. Lamun teu aya di dieu, tetangga di dieu, ka mana Kang Suhadi teh beuteung aya ya. Kehilangan karena peran kita di lingkungan luar biasa dibutuhkan ya. Karena sekecil apapun peran kita, lamun bisa tenaga bantu tenaga ke masyarakat, ke masyarakat itu ya bisa tenaga wanita disamping dan syukur-syukur harta itu akan menjadi perangkat ketika kita akan diterima di lingkungan ya. Yakin ketika itu sudah bisa jalankan, maka Kang Suhadi beserta istri akan
nyaman dan betah hidup di lingkungan masyarakat. Ulah sabalikna masyarakat teh ningali ka urang teh kurang nyaman, kurang resep. Bahkan ukurannya misalnya teu aya kang suhadi di imah teh tatangga bahasana ti istri herang kata. Nah ini salah. Karena kita tadi tidak punya nilai baik di lingkungan. Oleh karena itu yakin manakala 4 hal tadi, Kementerian Ekonomi, Kementerian Nilai, kemampuan untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan peran sosial kita yang dilakukan di lingkungan, manakala ini bisa dilaksanakan, insya Allah kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian berdasarkan pertanyaan kita akan dapat menciptakan keluarga yang berketahanan sosial. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian nasihat saya terhadap Adinda, dan terhinda doa mudah-mudahan sekali lagi Adinda bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga mudah-mudahan cepat ada himmaman untuk menjadi kepada apa di hada wastaghfirullahaladzim. Demikian wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.